Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku ikhwatal iman, hadirin hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih berbicara seputar cinta kepada Rasulullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjadi tahu bahwa cinta kepada Nabi adalah merupakan bagian daripada iman. Dan kita juga telah tahu bahwa kadar cinta kita kepada Rasulullah itu harus di atas kadar cintanya kita kepada apapun dari kalangan hamba-hamba Allah. Dan pada pertemuan yang lampau juga kita telah menjadi tahu bahwa dengan cinta kita kepada Rasulullah yang proporsional, yang kadarnya melebihi cintanya kita dari kalangan siapapun dari kalangan hamba-hamba Allah di dunia ini, maka dengan cinta itu kita akan mendapatkan manisnya iman. Dengan cinta itu kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya Allah nanti, di akhirat nanti. Akan tetapi saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, betapa banyak
orang mengaku cinta kepada Laila, tetapi Laila mengingkarinya. Maka sudah benarkah cinta kita kepada Rasulullah? Dan apakah cinta kita itu hanya sepihak yang bertepuk sebelah tangan? Cinta tidak berbalas cinta, tetapi cinta yang dusta. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kita perlu tahu bagaimana membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik tauladan, bahkan sebenar-benar tauladan dalam mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menengok bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita akan bahas itu semua. Melihat bagaimana para sahabat Rasul yang mulia mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak salah di dalam bercinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa banyak orang mengaku cinta kepada Rasulullah tetapi Rasul mengingkarinya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ekspresi yang pertama untuk kita kaji bersama adalah apa yang ditunjukkan oleh sahabat Rasul yang mulia, yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mahabbatun tatamatsalu fil hirsi ala suhbatihi wa murafaqatihi fid dunya wal akhirah, yaitu cinta yang diekspresikan dengan antusiasnya yang sungguh-sungguh untuk senantiasa mendampingi Rasulullah, tidak hanya di dunia bahkan sampai ke akhirat. Diriwayatkan ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengkisahkan tentang hal ini, akan bagaimana ekspresinya sang ayahanda beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah dalam bentuk siap kapanpun untuk mendampingi Rasulullah, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Aisyah berkata, fa bainama nahnu yawman julusun fi baiti Abi Bakrin radhiyallahu anhu fi nahri dhahirah. Kata Aisyah, suatu hari kami, saya dan yang lainnya sedang duduk di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di saat hari sudah mulai sangat terik, panas luar biasa. Tiba-tiba ketika kami sedang duduk bersama Abu Bakar di rumah, di mana waktu sudah mulai sangat terik, tiba-tiba ada orang berkata kepada Abu Bakar, "Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha." Ada yang mengabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, telah datang Rasulullah dengan menutup wajahnya. Beliau menutup wajahnya, artinya ini kedatangan yang tidak biasanya. Dari sisi cara beliau berpakaian, beliau menutup wajahnya, ini keadaan yang tidak biasanya. Di waktu yang tidak biasanya Rasul datang, di saat sangat terik Rasul datang. Maka mendengar pemberitahuan ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Fida'an lahu abi wa ummi, wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi sa'ah illa amrun." Kata Abu Bakar, demi Allah, sungguh tidaklah Rasul datang di saat seperti ini kecuali ada perintah. Ini
menunjukkan betapa Abu Bakar As-Siddiq memahami betul tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan antara satu kedatangan dengan kedatangan lain, antara satu ziarahnya Rasul dengan ziarah yang lain, antara satu waktu dengan waktu yang lain, Abu Bakar As-Siddiq mengetahui keadaan itu. Tidaklah beliau datang dalam keadaan seperti itu di waktu seperti ini kecuali ada perintah. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau melanjutkan kisahnya, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata benar Rasul datang dalam keadaan panas yang sangat mulai terik, dan beliau menutup wajahnya, fasta'dzana, dan kemudian meminta izin kepada Abu Bakar untuk masuk, fa'udzina lahu, dan kemudian Rasul diberi izin untuk masuk. Tetapi apa kata Rasul kepada Abu Bakar? Rasul bersabda, akhrij man indaka, wahai Abu Bakar As-Siddiq, keluarkan semua orang yang ada di sisimu, keluarkan semua orang yang ada di dalam rumahmu, keluarkan semuanya, aku mau masuk. Ini semakin menandakan perkaranya sangat genting. Rasul tidak ingin ada orang lain yang mengetahui akan apa yang ingin beliau bicarakan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Rasul, akhrij man indaka, keluarkan semuanya orang yang ada di rumahmu. Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar menjawab, innama hum ahluka bi abi anta ya Rasulullah. Wahai Rasul, kenapa harus aku keluarkan mereka? Mereka hanyalah keluargamu, mereka hanyalah istrimu, mereka hanyalah ahlimu, keluargamu. Qala, maka Rasul bersabda, fa inni qad udhina li fil khuruj. Wahai Abu Bakar, sungguh hari ini sungguh telah aku diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, untuk keluar dari Makkah, hijrah ke Madinah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, ketika Rasul menjelaskan kedatangannya di saat seperti itu dalam keadaan menutup wajahnya dan ingin berkata secara berdua dengan Abu Bakar saja, mengabarkan aku diperintahkan untuk keluar dari Makkah ke Madinah, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan kecerdasannya yang menunjukkan kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, as-sahabah ya Rasulullah, as-suhbah ya Rasulullah. Qala na'am, kata Rasul, iya, aku perlu pendampinganmu dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah ini. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ada seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendampingi perjalanan yang luar biasa dari Makkah ke Madinah, satu jarak yang luar biasa jauhnya, dan Abu Bakar tahu bahwa perjalanan ini bukan perjalanan berpesiar, tetapi perjalanan penuh ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq memahami bahwasanya sepanjang jalan pasti banyak mata-mata yang akan menginformasikan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mengejar dari belakang itu. Tetapi semua itu tidak diperdulikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya, faraitu Abu Bakrin yabki wa ma kuntu ahsibuhu anna ahadan yabki minal farah. Abu Bakar As-Siddiq menangis bahagia karena telah menjadi orang pilihan yang dipilih oleh Allah melalui Rasulnya untuk mendampingi Rasulullah dalam perjalanan besar yang menjadi titik tolak majunya dan berkembangnya Islam secara pesat. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka di sini lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasul yang mulia, beliau senantiasa siap untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam satu riwayat, ketika beliau
terjadi sedikit masalah dengan sahabat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelaan yang luar biasa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena apa? Kesenioritasan beliau di dalam mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dakwah ini. Dan inilah yang harus kita pegang di dalam menjalani kehidupan berdakwah, beragama. Semakin orang itu memiliki kesenioran di dalam membela dakwah ini, semakin kita harus muliakan dia. Lihatlah, di situ ada pelajaran besar buat kita. Bagaimana mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh kasus lain, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Seorang sahabat Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian lelaki ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi." Wahai Rasul, sungguh engkau adalah lebih aku cintai bahkan ketimbang diriku sendiri. Wa innaka la ahabbu ilayya min ahli wa mali wa ahabbu ilayya min waladi. Dan sungguh engkau lebih aku cintai ketimbang keluargaku, ketimbang hartaku, bahkan ketimbang anak-anakku. Wa inni la akunu fil baiti fa adhkuruka fama ajidu hatta atiyaka fa anduru ilaika. Kata sahabat ini, sungguh ketika aku di rumah, aku mengingat-ingat engkau, aku mengingat-ingat engkau, tetapi aku tidak bisa sempurna mengingat engkau, melihat engkau, maka aku harus mendatangimu. Datang kepadamu, fa anduru ilaika, kemudian aku tengok engkau. Artinya ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, ekspresi cinta yang luar biasa. Siap, siaga, mendampingi Rasulullah, jangankan dalam keadaan damai, bahkan dalam keadaan situasi yang paling genting pun mereka siap berada dan ingin selalu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan dan bandingkan dengan ekspresi cintanya para sahabatnya Nabi Musa. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dan kita akan lihat di mana posisi kita di dalam cinta kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melihat tayangan bagaimana ekspresinya para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad dengan melihat tayangan bagaimana ekspresinya sahabat Nabi Musa kepada Nabi Musa ketika sama-sama diperintahkan untuk hijrah. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Musa, di mana Nabi Musa berkata, "Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Dan seterusnya. Nabi Musa berkata, "Wahai kaumku, masuklah kalian kepada bumi yang muqaddasah, yang telah Allah tetapkan untuk kalian, dan jangan kalian berpaling di belakang kalian, karena kalian akan menjadi orang-orang yang merugi." Tetapi apa reaksi para sahabat Nabi Musa? Mereka mengatakan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kata mereka, sahabat-sahabat Nabi Musa, mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di bumi itu, di kampung itu yang engkau perintahkan kami masuk ke dalamnya, di dalamnya ada kaum yang gagah perkasa, sekelompok kaum yang luar biasa perkasanya, dan kami tidak akan pernah masuk ke dalamnya sehingga mereka keluar. Kalau mereka keluar, baru kami masuk." Ikhwatal iman, bahkan kemudian mereka berkata, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ini, qalu ya Musa
inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Kami tidak akan hijrah ke kampung itu. Kami tidak akan masuk ke bumi yang engkau sebutkan sebagai bumi muqaddasah yang telah Allah tetapkan buat kami. Kami selamanya tidak akan masuk ke dalamnya. Fadhhab anta wa rabbuka. Engkau saja wahai Musa, pergi ke sana dengan Rabbmu. Pergilah engkau dengan Rabbmu ke sana. Faqatila, dan kalian berdua, Musa dengan Allah, berperanglah. Inna hahuna qa'idun. Adapun kami cukup duduk-duduk saja di sini. Lihat perbandingan ekspresi sahabat Rasul yang diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan yang lainnya, dan lihat ekspresi sahabat Nabi Musa, sama-sama diperintahkan untuk keluar dari kampung halamannya, hijrah ke suatu tempat. Lihat bagaimana reaksinya. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tahu perjalanan ini adalah perjalanan yang taruhannya adalah nyawa. Karena keganasan alam dan ganasnya musuh-musuh dari kalangan kafir Quraisy. Tetapi itu tidak menyurutkan, bahkan itu menjadi kebahagiaan baginya. Tapi lihat sahabat Nabi Musa. Apa kata mereka? Kami tidak akan berangkat ke sana. Kamu saja Musa bersama Rabbmu yang berangkat ke sana. Berperanglah kamu berdua, kami duduk saja di sini. Tengoklah kita, di mana posisi kita di dalam cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian contoh berikutnya, mahabbatun tatamatsalu fil khaufi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan cinta kita kepada Rasulullah bisa kita lihat seberapa kadar cinta kita kepada Rasulullah dengan melihat cintanya seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang selalu mengkhawatirkan keadaan Rasulullah. Jaa yahrisu Rasulullah wa huwa naim. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu datang dan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur. Ikhwatal iman, dalam satu perjalanan yang panjang, Rasulullah dengan rombongan sahabatnya pulang ke Madinah di malam yang gelap gulita dan dalam keadaan kelelahan. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis ini bahwa Rasul tertidur di atas kendaraannya. Ya. Tertidur di atas kendaraannya karena kelelahan, dan ini adalah sifat manusiawi. Tetapi para sahabat Rasul yang mulia, di antaranya juga adalah Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau sepanjang perjalanan menjaga fisik Rasulullah karena beliau tidak ingin Rasul terganggu oleh penjagaannya. Beliau tidak ingin Rasul terbangun dari istirahatnya dalam perjalanan ini, dan beliau tidak ingin Rasul terusik dari keberadaannya. Dijaga tanpa harus membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Artinya para sahabat amat sangat mengkhawatirkan keselamatan, bahkan mengkhawatirkan kenyamanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian contoh kasus lain, bagaimana ekspresi cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diekspresikan oleh dua orang pemuda yang umurnya masih belasan tahun, bahkan dikatakan hadithatul asnanihima, mereka masih muda belia, berdua. Diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, inni lawaqifun yawma badrin fis saffi. Kata Abdurrahman bin Auf, aku berdiri tegak ketika di hari perang Badar. Aku berdiri tegak di barisan terdepan. Fanadhartu an yamini wa shimali. Kemudian aku tengok
ke kananku dan aku tengok ke kiriku. Fa idza ana baina ghulamaini minal ansar. Ternyata aku mendapati posisiku diapit oleh dua orang pemuda belia dari kalangan orang-orang Ansar. Sisi kananku pemuda belia, sisi kiriku pemuda belia yang sangat masih belia. Faghamazani ahaduhuma. Kemudian salah satu dari pemuda yang masih belia ini mengerlingkan matanya, memberikan isyarat kepadaku agar aku mau memberikan jawaban apa yang dia tanyakan. Kemudian pemuda yang belia ini bertanya, "Ya ammah, wahai paman, ata'rifu Aba Jahlin? Adakah engkau mengenali mana sosok Abu Jahal itu?" Fakultu, maka aku menjawab, kata Abdurrahman bin Auf, "Na'am, ya, aku kenal betul sosok mana Abu Jahal itu." "Wa ma hajatuka ilaih?" Apa maumu terhadap Abu Jahal itu, wahai pemuda yang belia? Qala al-ghulam, maka berkata pemuda yang belia yang masih belasan tahun umurnya ini, "Ukhbirtu," kata pemuda ini, di medan peperangan, di baris yang paling depan, dia bertanya, "Mana Abu Jahal?" Ketika ditanya, "Ya, yang mana yang namanya Abu Jahal itu?" Dan ketika dikabarkan, "Ya, aku tahu siapa Abu Jahal itu dan mana sosoknya." Kemudian ketika ditanya, "Apa maumu terhadap Abu Jahal itu?" Kata pemuda ini, "Aku mendapatkan berita, annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar berita, aku mendengar kabar bahwa Abu Jahal telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Walladzi nafsi biyadihi," kata pemuda ini bersumpah, "demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la in ra'aituhu, jika aku melihat mana Abu Jahal, la yufariqu sawadahu, maka kalau aku menemukan mana Abu Jahal di medan peperangan Badar ini, aku akan kejar dia dan aku tidak akan lepaskan dia dari cengkeramanku. Hatta yamutal a'jalu minha," sampai Allah menetapkan siapa yang lebih dahulu mati, saya atau Abu Jahal. Ya, luar biasa. Ya, pembelaan yang luar biasa dari seorang pemuda belia mendengar Rasulnya dihina oleh orang kafir, Abu Jahal, orang yang paling berpengaruh dan berpengalaman di medan peperangan. Dia mengatakan, "Demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalau aku temukan dia, aku tidak akan lepaskan dia sampai Allah menetapkan siapa yang lebih mati, aku atau dia." Luar biasa, ekspresi cinta yang luar biasa. Maka kata Abdurrahman bin Auf, "Fata'ajjabtu lidzalik." Aku takjub kepada pemuda ini terhadap sikapnya. Faghamazanil akhar. Ternyata kemudian pemuda sebelahnya lagi yang sama belianya dari kalangan Ansar, faqala li mithlaha, dia pun berkata dan bersikap persis seperti pemuda yang sebelah kananku. Falam unshib an nazartu ila Abi Jahlin, baru saja mataku membentur sosok Abu Jahal sebagai isyarat kepada dua pemuda ini. Baru saja aku memberikan isyarat dengan mataku bahwa itu Abu Jahal. Wa huwa yajulu finnas, Abu Jahal sedang berjalan di tengah-tengah pasukannya. Faqultu ala tarayan, wahai dua pemuda yang belia, apakah engkau lihat lelaki itu? Hadza sahibukumul ladzi tas'alani anhu, dia sosok yang kalian tanyakan, itulah Abu Jahal. Fabtadarah bisayfihima fadarabahu hatta qatalah. Ternyata dua pemuda ini bergegas langsung menyerbu Abu Jahal dan mereka tebaskan pedangnya kepada Abu Jahal sehingga matilah Abu Jahal, dan masing-masing mengatakan, "Akulah yang telah membunuh Abu Jahal." Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Luar biasa ini ekspresinya. Sebagaimana pada kasus yang lain, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di medan perang Uhud, seorang sahabat Rasul yang bernama menjadikan dirinya
benteng, tameng yang melindungi Rasulullah dari serbuan tombak dan pedang orang-orang kafir Quraisy di dalam peperangan Uhud ini. Ikhwatal iman, bahkan kata Abu Dujanah radhiyallahu anhu, beliau diriwayatkan bahwasanya beliau membungkuk. Beliau jadikan tubuhnya benteng yang membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa munhanin alaih, beliau bungkukkan badannya untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tombak menghajarnya, menghujam tubuh Abu Dujanah radhiyallahu anhu, wa huwa la yataharrak, dan dia tidak bergeming sedikit pun demi keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gempuran senjata musuh. Ekspresi cinta yang luar biasa. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Contoh lain, contoh kasus yang lain. Ikhwatal iman, ekspresi cinta selain apa yang tadi telah digambarkan di dalam beberapa riwayat yang tadi saya bacakan, juga mahabbatun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam tatamatsalu fi ittiba'ihi wa ta'assi bihi wa tamasuk bi sunnatihi. Kemudian lebih daripada itu, bahwa ekspresi cinta para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah kita lihat bagaimana ekspresi mereka dalam bentuk fisik tadi, menginginkan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan rela mengorbankan dirinya demi keselamatan Rasulullah, maka lebih daripada itu, mereka juga ekspresikan dalam bentuk apa? Ittiba' kepada Rasulullah, beruswah kepada Rasulullah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Lihatlah kemudian contoh kasus Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi. Ketika Rasulullah salat bersama para sahabatnya, Rasul mengimami salat berjamaah, mengimami para sahabatnya. Idh khala'ana alaihi, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan kedua sendalnya. Rasul melepas dua sendalnya di tengah-tengah beliau sedang salat. Fa wada'ahuma an yasari, Rasul meletakkan kedua sendalnya di sebelah kirinya. Falamma ra'a dzalikal qaumu alqaw ni'alahum, maka seluruh para sahabat di belakangnya yang bermakmum kepada beliau serta merta melepaskan sendal mereka semuanya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, maka tatkala Rasul telah selesai mengerjakan salatnya, qala, beliau bersabda, ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum, apa yang membawa kalian sehingga kalian melepaskan semua sendal-sendal kalian? Qalu, mereka berkata, ra'ainaka alqaita na'laika fa alqaina ni'alana. Kata para sahabat, semua itu kami lakukan lantaran kami melihat engkau melepas sendal engkau, maka kami pun melepas sendal-sendal kami. Ittiba, totalitas kepengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam perkara semacam itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, inna Jibrila atani fa akhbarani anna fihima qadharan. Adapun aku melepas kedua sendalku karena barusan tadi Jibril datang kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwasannya di kedua sendalku ada kotoran, maka aku pun lepas. Maka kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, idza jaa ahadukum ilal masjidi falyandur fa in ra'a fi na'laihi qadaran aw adhan falyamsahhu wal yusalli fihima. Kata Rasul, jika seseorang di antara kalian datang ke masjid, tengoklah sendalnya. Ini orang ketika sholat masih dalam keadaan memakai sendal, karena masjidnya adalah tidak seperti masjid kita sekarang ini, ya. Artinya cukup dengan ketika melihat di sendalnya atau sepatunya ada najis, cukup digosokkan ke bumi dan selesailah, dan silahkan dipakai untuk
salat di atasnya. Inilah ittiba', inilah at-ta'assi, beruswah kepada Rasulullah, inilah at-tamassuk dengan melihat kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai bentuk ekspresi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana ungkapan yang mengatakan, orang yang mencintai seseorang, dia tidak akan pernah membantah kepada orang yang dia cintai. Maka demikianlah ekspresi para sahabat Rasulullah di dalam mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah, dan kesanalah kita bertauladan. Kita diperintahkan untuk mentauladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan agama ini. Karena ketika Allah dengan sengaja menurunkan kitab sucinya berupa Al-Quran adalah untuk menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah. Ketika Allah dengan sengaja memilih Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjelaskan bagaimana kandungan Al-Quran. Dan Allah juga dengan sengaja memilih ribuan manusia untuk menjadi sahabat Rasulnya adalah agar kita bertauladan bagaimana mencintai beliau, bagaimana taat kepada beliau, bagaimana bertauladan kepada beliau. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Bahkan diriwayatkan bahwasannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berdiri tegak di depan Hajar Aswad di Ka'bah. Beliau tegak di depan Hajar Aswad, batu yang di sudut Ka'bah itu, dan dia berkata, wallahi, demi Allah, inni la a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. Demi Allah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya betul-betul tahu kamu itu hanya seonggok batu yang la tanfa'u wa la tadur, tidak bisa mendatangkan manfaat apapun dan tidak bisa mendatangkan madarat apapun. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, wahai batu, aku tidak akan menciummu. Artinya beliau mencium Hajar Aswad itu adalah semata ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cinta kepada Rasulullah, dan inilah kita hendaknya mengekspresikan cinta kita kepada beliau dengan kesempurnaan ittiba kita kepada beliau. Jangan mengaku cinta tetapi kemudian salah atau berlebihan atau berkekurangan, seperti sebagian masyarakat, sebagian kecil masyarakat kita, entah karena kebodohannya, entah karena keberlebihannya cintanya kepada Rasulullah, dia mengira cinta kepada Rasul itu adalah dengan semata-mata sholawat yang tidak mengikuti petunjuk beliau, bahkan kemudian merusak petunjuk beliau. Padahal kita, jangankan orang yang beriman dengan iman yang sempurna, bahkan sedikit saja ada keimanan pada diri seseorang, pasti dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dengan merusak agamanya, ataukah dengan mentaati agamanya, mentaati perintahnya, ataukah dengan meninggalkan perintahnya dan menukar-tukar ajarannya? Yang mestinya berjumpa sesama muslim sebagaimana diajarkan oleh Rasul adalah assalamualaikum, dan sebaik-baik kalian adalah yang mendahuluinya, dia ganti dengan sallu alaihi. Apakah seperti itu cinta kepada Rasulullah? Jelas bukan. Tetapi sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat, bahwasannya cinta mereka kepada Rasulnya mereka ekspresikan dengan apa? Tatamatsalu fi ittiba'ihi wat ta'assi bihi wat tamassuk bi sunnati, adalah bertauladan dengannya, beruswah kepadanya, ittiba kepadanya. Maka kapan selawat itu kita baca? Kita baca. Kapan assalamualaikum itu kita baca, dan di mana kita baca sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang lain masih seputar cinta kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.